Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara untuk membuat file di Microsoft Word atau dokumen di Microsoft Word yang biasanya format penomoran halamannya itu beda-beda ya. Jadi misalkan seperti ini, kadangkala ini kita temukan saat kita buat karya tulis ilmiah, itu biasanya berbeda-beda. Pada halaman 1 misalkan sampul itu tidak menggunakan nomor halaman. Kemudian pada halaman misalkan lembar pengesahan, daftar isi, kata pengantar, itu menggunakan nomor halaman tapi angka Romawi seperti ini dan diletakkan di tengah. Kemudian pada bab 1, bab 2 hingga ke bab 5 misalkan bab penutup, itu biasanya penomorannya, aturan penomorannya seperti ini. Untuk bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya itu diletakkan di tengah seperti ini. Kemudian untuk halaman-halaman selanjutnya dari bab 1 dan bab 2 ini biasanya diletakkan di bagian kanan atas seperti ini. Nah, biasanya teman-teman kalau bertemu kasus seperti ini, yang dilakukan adalah membuat banyak file Word seperti ini. Ya, jadi mereka karena penomoran halamannya itu beda-beda, mereka membuat banyak file Word seperti ini. Misalkan sampul sendiri filenya, kemudian lembar pengesahan juga sendiri, lalu bab 1 juga sendiri, bab 2 sendiri, dan seterusnya. Ini tidak salah, tapi kadangkala akan menjadi masalah saat terjadi perubahan nomor halaman, karena kita perlu membuka masing-masing filenya lagi untuk mengatur atau menyesuaikan nomor halamannya. Oke, jadi alangkah bagusnya bila semua file ini kita satukan saja di satu file. Oke, nah bagaimana strateginya atau bagaimana caranya agar kita dapat mengatur penomoran halamannya yang berbeda-beda seperti ini? Oke, di Microsoft Word kita dapat melakukan hal seperti itu dengan memanfaatkan fitur yang namanya break. Ya, jadi break ini dapat diakses lewat menu layout, kemudian break. Nah, break di sini kita klik, nanti ada di bagian ini next page. Ya, jadi section break kita pilih next page. Nah, kita klik seperti ini, nanti seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya bertambah nomor halaman, hanya bertambah jumlah halaman. Tapi kalau kita klik 2 kali di bagian atas ini atau di bagian bawah, biasanya ini disebut header, bagian bawah disebut footer, kita klik 2 kali, maka akan terlihat seperti ini ya, section 1, section 2. Ini artinya saat kita melakukan perubahan di sini di section 1, maka tidak akan berpengaruh ke section 2 ya. Kita coba. Ya, mungkin awalnya akan berpengaruh, tapi ini ya, kita lihat saya tambahkan tulisan I di sini. Ya, dia ngikut juga di section 2, tapi kita bisa lepas agar mereka tidak saling berhubungan. Untuk melepas keterkaitannya, kita nonaktifkan pada opsi link to previous. Ya, jadi kalau kita klik di sini, kita matikan. Ya, maka saat kita format misalkan di sini angka 1, tidak akan mempengaruhi di sini. Ya, jadi memang awalnya mungkin akan saling mempengaruhi, tapi kita bisa hilangkan keterkaitannya dengan menonaktifkan pada opsi link to previous. Nah, sekarang bagaimana kita membuat seperti ini? Oke, jadi caranya kita lihat. Ya, jadi ini section 1, ini section 2, kemudian bab 1 section 3, kemudian kalau ada bab 2 kita bikin lagi section 4 ya, karena masing-masing berbeda. Oke, jadi caranya kita bikin dulu. Nah, ini kita simpan kursor di halaman yang paling terakhir ya, ini sudah section 2, kita bikin lagi layout, kemudian break, kita bikin lagi section ketiga. Oke, kemudian kita bikin lagi yang keempat. Oke, coba kita lihat. Nah, 1 2 3 4. Oke. Nah, sekarang di sini rencananya akan jadi sampul ya. Sampul berarti tidak menggunakan nomor halaman sama sekali, baik di atas maupun di bawah ya. Jadi ini sudah selesai. Kemudian yang di section 2 nanti isinya ada daftar isi, kata pengantar, itu menggunakan huruf Romawi
atau angka Romawi di bagian kita simpan di bagian tengah ya, tengah bawah. Oke, jadi untuk memberikan nomor halamannya kita tinggal pick number ya, masuk di header footer, pick number, kemudian pilih button of page. Kemudian kita pilih yang tengah. Kemudian di sini kita lihat dia masih menggunakan angka biasa seperti ini. Untuk menggantinya menjadi angka Romawi, kita masuk kembali di sini. Kemudian format page number. Lalu kita pilih yang angka Romawi. Lalu kita tentukan mulai dari angka keberapa. Misalkan angka kedua. Misalkan 2. Nah, ini dia sudah berganti menjadi I2. Oke, I2. Oke. Jadi ini nanti kita bisa pakai untuk daftar isi yang section 2 ya. Ya, misalkan sini daftar isi. Kemudian kita coba enter, Ctrl enter. Misalkan kata pengantar. Lembar pengesahan ya, lembar pengesahan. Ya, lembar pengesahan, daftar isi, dan kata pengantar ini memakai angka Romawi. Kita lihat. Nah, ini ya angka Romawi. Lembar pengesahan pakai I2, daftar isi pakai 3, kemudian kata pengantar pakai 4. Kemudian biasanya ada daftar tabel ya, misalkan. Nah, ini dia juga akan pakai 5. Nah, sekarang untuk selanjutnya adalah untuk halaman ini tentu kita akan isi dengan bab 1 ya, bab 1. Nah, ini kita inginkan nomor halamannya di tengah bawah, tapi menggunakan angka biasa, bukan angka Romawi. Jadi caranya kita klik bagian ini. Nah, ini dia statusnya masih sama dengan halaman atau sama dengan section sebelumnya. Jadi kita nonaktifkan dulu ya agar hilang ini. Oke, sudah. Bagian headernya selesai, kita bagian footernya. Bagian footernya juga masih ngikut di section sebelumnya. Kita matikan juga. Oke, sekarang dia sudah bebas, tidak terpengaruh oleh section sebelumnya. Tinggal kita atur page number, kemudian format page number. Pilih ini, kemudian start dari angka 1. Nah, sudah ya. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi. Oke, kemudian ya, misalkan ini bab 1. Kemudian nanti misalkan ini lanjutan bab 1 ya, lanjutan bab 1. Nah, ini lanjutan bab 1 kita inginkan nomor halamannya ada di bagian atas kanan. Oke. Nah, ini kita strateginya seperti ini. Ya, strateginya adalah ini tetap ini bab 1, ini lanjutan bab 1. Ini tetap ya, tetap mereka berada dalam satu section, tapi kita centang di bagian ini, different page, agar untuk halaman pertama dari sebuah section itu beda sendiri dengan halaman lanjutannya. Oke, kita centang ya. Jadi kita ulang dulu, Ctrl Z. Oke, kita centang. Kita pastikan dulu ada di section ketiga ya. Kita centang. Oke, sudah. Nah, ini kita matikan lagi hubungan dengan session sebelumnya. Ini juga di bagian header, matikan ya. Jadi header dan footer itu di format terpisah. Nah, sekarang kita masuk dulu di sini page dari session 3. Kita buat nomor halamannya di tengah bawah. Kemudian mulai dari angka pertama dan yang lanjutannya kita taruh di atas.
top of page kanan. Nah ini ya, jadi coba kita lihat untuk session ketiga, halaman pertamanya itu di bawah dan lanjutannya itu di kanan atas, seperti itu ya. Jadi ya begitu ya strateginya untuk membuat nomor halaman yang berbeda-beda seperti ini dalam satu file Microsoft Word ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat banyak file seperti ini. Oke ya, jadi itu dia mengenai penggunaan break di Microsoft Word untuk membuat nomor halaman yang berbeda-beda. Kalau misalkan teman-teman setelah menonton video ini masih kurang jelas, silahkan kontak saya di nomor WA yang ada di deskripsi video ini.